Ada dua hasil riset yang menarik. Pertama di Amerika, kedua di Indonesia. Pertama, di Amerika, 69% rakyat Amerika tidak memiliki tabungan lebih dari $1.000 atau sekitar 15 juta. Di Indonesia sendiri 56% anak muda memiliki tabungan yang hanya cukup untuk biaya hidup 3 bulan. Pertanyaannya, kenapa di Amerika dan di Indonesia kita semua anak mudanya sangat susah menabung? Berdasarkan riset yang tadi di awal, maka kita bisa mengambil kesimpulan sederhana. Bila kita asumsikan kebutuhan 1 bulan adalah 4 juta rupiah, maka rata-rata tabungan anak muda di Indonesia adalah 12 juta. Nilai ini pun mirip-mirip lah dengan hasil riset di Amerika. Nah, alasan pertama yang ingin gue bahas adalah generasi sandwich. Sandwich generation adalah orang-orang yang menghidupi orang tuanya, diri sendiri, dan keluarganya sendiri. Berarti saat kita menerima uang, misalnya gaji, maka uang tersebut akan langsung dibagi untuk orang tua, diri sendiri, dan anaknya sendiri. Di Indonesia, hanya 20% dari seluruh populasi lansia yang memiliki sumber pendapatan tetap. Di riset yang lain juga menyebutkan bahwa 191 juta individu yang berusia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun, berpotensi menjadi generasi sandwich. Jadi, kamu itu sebenarnya tidak sendirian. Banyak sekali sahabat kita di luar sana yang menyokong orang tuanya secara finansial. Gue pun begitu. Berada di posisi sandwich ini memang merepotkan, stres banget, karena misalnya kita menerima gaji, udah langsung dibagikan ke berbagai macam pihak. Tabungan susah naik, tapi di satu sisi sebenarnya teman-teman, ini saatnya kita mendukung orang tua kita yang dulu telah mendukung kita. Mudah-mudahan harta kita menjadi berkah di suatu saat nanti. Ada istilahnya untuk gaya hidup naik saat gaji naik, yaitu lifestyle inflation. Definisinya kalau kita Google, lifestyle inflation refers to an increase in spending when an individual's income goes up. Gaji naik, gaya hidup naik. Gaji naik, pengeluaran pun naik. Misalnya kamu telah bekerja keras, sering lembur, hingga akhirnya mengalami kenaikan gaji. Di momen itu, kamu pun berpikir nih, untuk menghadiahi diri sendiri dengan makanan enak, minuman enak, jalan-jalan, jadi mengeluarkan duit untuk menghibur diri sendiri. Hingga akhirnya pengeluaran kamu juga ikutan naik. Tapi ya walau begitu, walau kita mencoba untuk menghibur diri kita sendiri, tetap saja itu tidak baik. Soalnya bila kita tidak menabung di saat ini, di bulan ini, maka kita akan merepotkan diri kita di masa depan. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita gampang sekali terbawa dengan arus sosial. Contoh nih ya, kita melihat IG story si A. Dia sedang liburan. Jadinya, kita pun ingin liburan. Atau misalnya saat kita melihat si B sedang nongkrong di Starbucks atau di toko kafe yang terkenal. Kita pun ingin nongkrong juga, kita pun ingin duduk juga di situ. Selain dari IG stories, kita juga gampang terpengaruh saat kita jalan-jalan keluar, saat kita jalan-jalan ke mall, saat kita di luar atau di supermarket, di mall, saat kita keluar nih intinya, cenderung pengeluaran kita itu melebihi dari apa yang kita rencanakan di awal. Pada saat kita online pun, kita juga gampang terbawa perasaan pada saat kita melihat promo-promo. Contohnya nih ya, di GrabFood saat mau menggunakan promo diskon 30%, terdapat minimal belanja sebesar 40.000. Jadinya, mau nggak mau, kita pun harus berbelanja sebesar 40.000. Ada juga promo-promo seperti kita minimum belanja 100.000, 200.000, dan seterusnya. Bahkan, perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, juga merancang hal seperti ini untuk membentuk kebiasaan kita
berbelanja secara online. Tentunya kamu sudah pernah mendengar Hari Belanja Nasional atau Harbolnas. Harbolnas ini dibikin oleh para perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, JD, dan seterusnya agar kita berbelanja. Melalui video ini kita udah mempelajari generasi sandwich, lifestyle inflation, dan terbawa perasaan saat kita berbelanja, pada saat kita buka hal-hal online, pada saat kita jalan-jalan di mall, merupakan alasan utama kenapa kita mengeluarkan uang secara berlebihan. Dari ketiga hal tersebut, yang dapat kita kontrol sebenarnya adalah lifestyle inflation dan perasaan kita. Karena kita nggak mungkin dong tiba-tiba tidak mengirimkan uang lagi ke orang tua kita. Itu tidak mungkin. Yang mungkin kita kontrol adalah pengeluaran kita dengan menjaga perasaan kita dan menjaga gaya hidup kita. Dengan cara membuat perencanaan keuangan. Atau bahasa kerennya nih ya teman-teman, budgeting. Tapi itu akan kita bahas di video berikutnya. Untuk saat ini, teman-teman bisa bagikan perencanaan keuangan sederhana mungkin yang udah pernah ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.